Saya nanti selain menilai performa Anda ketika presentasi, saya juga diminta nanti menilai TPO, laporan makalah sampean. Jadi begitu. Supaya ringkas dalam artian saya nanti tinggal pegang instrumen penilaiannya, terus kemudian nanti misalkan PowerPoint ini selesai dipresentasikan ke saya begitu ya. Sampai nanti juga langsung menayangkan laporan Anda. Jadi dari situ saya akan ngecek, oh halaman judulnya benar apa enggak, lembar pengesahannya sudah benar apa belum, begitu ya. Jadi sekalian, saya nggak buka-buka begini. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi sehingga dalam 60 menit nanti sampai berdua itu akan kami uji bersama-sama. Jadi gunakan waktunya secukupnya, terus kemudian pastikan ada di situ semua jurnalnya, laporannya, sehingga nanti saya tinggal menayangkan. Ya, jadi sampai nanti ketika nanti presentasi mungkin bisa berdiri, tapi nanti kalau kita bedah mengenai laporannya mungkin jenengan bisa sambil duduk sambil mengoperasikan laptopnya. Oke? Ada pertanyaan? Nah, jadi kalau memang laporannya itu belum dikirim WA web ke situ, ya sekarang mungkin dikirim dulu. Nanti mungkin 5 menit lagi kita akan mulai lagi. Atau sudah? Ya berarti kita tunggu 5 menit lagi ya. Siapkan semuanya di situ. Nanti 7.50 lah kita mulai. Ya di Word-nya ya. Oke, disiapkan dulu. Perkenalkan, saya Fabian Ravelino Sandria, kelas 12 TKR 3, absen 14. Saya Ali Bidayatullah, kelas 12 TKR 3, nomor absen 3, ingin mempresentasikan kegiatan laporan selama PKL di Indomobilino Primaniaga Malang. Tema yang saya ambil kali ini adalah pelayanan free service FSB 5K kendaraan Indo Dutro Euro 4. Saya PKL di PT Indomobil Primaniaga yang beralamat di Jalan Raya Mondoroko nomor 182, Pangentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Periode PKL saya mulai dari tanggal 3 bulan Januari sampai tanggal 30 bulan Juni 2023 dengan pembimbing sekolah Bapak Dani Setiawan Prayoga, SPD, dan pembimbing industri Bapak Herlianto Sukmo. Biografi industri. PT Indomobil Primaniaga adalah salah satu anak perusahaan dari Indomobil Group yang bergerak di bidang otomotif, meliputi penjualan, perawatan, penyediaan suku cadang, truk Hino untuk wilayah Jawa Timur, dan memiliki kantor cabang di Surabaya, Sidoarjo, Malang, Tuban, Kediri, Madiun, Probolinggo, dan Banyuwangi. Memulai bisnis sebagai dealer Hino di Gubeng, Surabaya, Jawa Timur tahun 1995 dengan PT Indomobil Primaniaga dan PT Indo Sentosa Trada di Soekarno Hatta
Bandung, Jawa Barat, dan seterusnya. Tahun 2001 di Kletek, Sidoarjo, Jawa Timur. Indomobil Hino Group terdiri dari beberapa perusahaan, yaitu Unicorn Group terdiri dari beberapa perusahaan, yaitu PT Unicorn Prima Motor, PT Indomobil Prima Niaga, PT Indosentosa Trada, PT Indomobil Jaya Prima, dan PT Indomobil Sumber Baru. Pekerjaan yang dilakukan di bengkel maupun di luar bengkel. Untuk di dalam bengkel sendiri yang kita lakukan, yang pertama ada perawatan berkala, kemudian perbaikan ringan, perbaikan berat, dan perbaikan komponen. Untuk di luar bengkel, perawatan berkala, perbaikan ringan, perbaikan berat, itu menyesuaikan kondisi kerusakan. Kemudian juga ada perbaikan komponen. Selanjutnya kita masuk dalam tema FSB 5000 km. Apa itu FSB 5000 km? Free Service Program 5000 km adalah layanan perawatan berkala gratis pada 5000 km sejak pelanggan menerima kendaraan baru Hino dari dealer resmi Hino. Kebijakan baru untuk free service program 5000 km ini berlaku untuk kendaraan Hino terbaru yang telah menerapkan emisi gas buang standar Euro 4. Kemudian kita masuk ke bagian apa saja yang spare part apa saja yang diganti pada free service program 5000 km. Yang pertama itu oli mesin, kemudian filter oli, dan kedua oli transmisi, ketiga oli kardan. Ganti oli mesin dan filter oli. Ganti oli adalah servis rutin terpenting pada setiap kendaraan. Oli mesin pada kendaraan berfungsi untuk melumasi komponen mesin agar bisa bekerja dengan baik. Untuk spesifikasi oli yang dipakai pada truk memiliki kekentalan pada SAE 10W40. Pada setiap penggantian oli disarankan mengganti filter oli agar oli mesin bersih dan bebas dari kotoran. Filter oli yang tidak diganti secara teratur bisa tersumbat dan oli tidak bisa mengalir pada mesin. Pada kendaraan Hino Dutro, kapasitas oli mesin mencapai 8 liter, sedangkan untuk Hino 500, kapasitas oli mesin mencapai 16 liter. Kemudian masuk ke cara mengganti oli mesin dan filter oli tipe Hino Dutro sebagai berikut. Yang pertama, siapkan oli mesin sebanyak 8 liter, kemudian kunci pasring ukuran 24, kemudian siapkan bak oli dan SST filter oli. Yang kedua, jungkir kabin, lalu buka tutup pengisian oli pada mesin. Ketiga, letakkan ember pada baut pembuangan, lalu buka baut tak oli menggunakan kunci pasring 24 dan pasang kembali jika oli sudah keluar semua. Kemudian letakkan bak oli di bawah filter oli dan lepaskan filter oli menggunakan SST dan pasang kembali filter yang baru. Jangan lupa kencangkan sesuai SOP. Kemudian masukkan oli yang baru dan tutup lubang pengisian. Selanjutnya cek volume oli dengan menarik stik oli. Pastikan jumlah oli sesuai standar. Yang terakhir, buang oli pada tempat pembuangan. Selanjutnya yaitu mengganti oli transmisi. Penggantian oli transmisi adalah bagian dari servis berkala setiap mobil. Oli transmisi berfungsi untuk membantu mendinginkan dan melumasi komponen-komponen transmisi pada kendaraan. Untuk kapasitas oli transmisi pada Hino Dutro adalah 3,5 liter, sedangkan pada Hino 500 adalah 10 liter dan memiliki kekentalan SAE 70 hingga SAE 90. Cara mengganti oli transmisi Dutro sebagai berikut. Yang pertama, siapkan oli transmisi sebanyak 3,5 liter, kunci pasring 24, bak oli dan pompa oli transmisi. Lalu letakkan bak oli pada lubang pembuangan
kemudian buka baut pengisian terlebih dahulu, setelah itu buka baut pembuangan dan tunggu oli keluar semua. Setelah itu pasang dan kencangkan baut pembuangan dan masukkan oli baru ke dalam pompa. Kemudian letakkan selang pada lubang pengisian, lalu pompa oli sampai keluar dari lubang pengisian. Selanjutnya tutup kembali lubang pengisian dan kencangkan. Terakhir buang oli bekas pada tempat pembuangan. Selanjutnya yaitu penggantian oli kardan. Selain oli mesin, oli kardan juga butuh pengecekan dan penggantian secara berkala. Oli kardan untuk Hino tipe baru Euro 4 perlu diganti pada kilometer 5000. Oli kardan berfungsi untuk melumasi bagian gear kardan hingga kerja roda akan berfungsi dengan maksimal. Kapasitas oli kardan pada kendaraan Hino Dutro adalah 5,5 liter, sedangkan pada Hino 500 adalah 15 liter dan memiliki kekentalan SAE 90 hingga SAE 140. Kemudian masuk ke cara mengganti oli kardan Dutro sebagai berikut. Pertama, siapkan oli kardan sebanyak 5,5 liter, kunci pas ring 24, bak oli, dan pompa oli kardan. Selanjutnya letakkan oli pada lubang pembuangan dan buka baut pengisian terlebih dahulu. Buka baut pembuangan dan tunggu oli keluar semua. Setelah itu pasang dan kencangkan baut pembuangan. Untuk tahap selanjutnya, masukkan oli baru ke dalam pompa, letakkan selang pada lubang pengisian, lalu pompa oli sampai keluar dari lubang pengisian. Kemudian tutup kembali lubang pengisian dan kencangkan. Yang terakhir, buang oli bekas pada tempat pembuangan. Untuk yang terakhir adalah finishing. Finishing dicakup dari beberapa hal, yaitu pengecekan lampu-lampu kendaraan, pengecekan pengereman, dan sasis grease. Ini sudah selesai. Cuma saya mau mengomentari saja mengenai presentasi Anda. Jadi di presentasi Anda tadi itu mulai dari penyusunannya ya, dari sebenarnya itemnya menarik. Cuman ini PPT kan Anda buat sendiri toh. Nah, harusnya PPT tadi itu lebih banyak gambarnya. Jadi jangan sampai seperti lomba membaca. Jadi contoh dari ketika kita mau mengganti filter oli, engine oil dan filter oli begitu ya, kan itu sudah kalian kerjakan itu berulang kali kan ya. Harusnya di situ diberi aja foto sebuah empat foto begitu ya, urutannya seperti apa. Nah, sampean atau Anda berdua itu menjelaskannya sesuai dengan pengalaman Anda. Dalam artian ini foto yang pertama adalah foto ketika lubang letak baut tetapnya di mana, menggunakan kunci berapa, terus kemudian safety-nya disingkirkan begitu. Jadi jangan seperti apa namanya, step by step-nya di situ dibaca semua sehingga presentasi Anda tadi lama. Terus kemudian saya melihatnya dari sini itu kecil sekali. Nah, jadi sudah backgroundnya hitam, tulisannya putih bener, cuman kecil ya. Coba nanti dilihat ya. Jadi tulisannya di sini tuh sangat kecil. Terus kemudian di presentasi Anda tadi itu ketika praktikum itu tidak menayangkan safety-nya seperti apa. Nah, jadi safety-nya seperti apa? Jadi baik, mungkin pertanyaan yang pertama dari saya, safety-nya seperti apa sih ketika sampean melakukan free service, baik itu di seri Hino 500 atau di seri Hino di bawahnya, ya? Coba dijelaskan dulu, baik bisa Mas Rafael atau Mas Alif, safety-nya seperti apa ketika free service 5000 km di Hino tadi. Silakan. Matikan, udah. Untuk safety-nya ketika melakukan free service 5000 km ya adalah kita memakai wear plug
dan sepatu safety dan memakai sarung tangan dan kacamata dan helm safety. Yang kedua, memastikan kendaraan dalam kondisi tidak hidup dan sudah dikunci dengan rem tangan. Tadi kabinnya udah dikunci ya. Oke. Terus kemudian safety ketika jenengan itu di bawah kendaraan harus memperhatikan apa? Kan kita ketahui kendaraannya gede, besar, terus kemudian Anda di bawah kendaraan. Safety-nya mungkin bisa diterangkan kalau Anda bekerja di bawah unit. Ya, untuk safety di bawah unit itu yang pertama untuk supaya misalnya rem tangannya nggak begitu bekerja, kita bisa pakai ganjel. Habis itu kalau misalnya mau ganti oli di bawah unit, kita harus memperhatikan jarak antara sasis dengan kepala, Pak, supaya tidak tatap. Oke. Menggunakan helm atau safety helmet, safety cap misalkan, atau topi yang agak keras menggunakan? Menggunakan, Pak. Oke, jadi itu mengenai isi atau konten presentasinya, di mana di sana item yang fatal tidak muncul adalah safety-nya. Jadi ya itu tidak muncul, tidak kelihatan di presentasi Anda. Terus kemudian dari Mas Salim atau Mas Fabian, ketika PKL itu ada mendapatkan kendala atau tidak? Kendala-kendala apa yang muncul ketika Anda melakukan free service tadi? Untuk kendala yang saya alami saat free service program itu, terkadang waktu truk ini masuk itu kan kondisi mesin panas, Pak. Jadi oli mesin yang kita keluarkan itu kadang larut panas, Pak. Kemudian ya itu saja ya, Pak. Mas Rafael? Ya, sama jawaban saya seperti Alif. Kondisi mesin panas menyebabkan kita kesusahan untuk membuka baut tap oli dan membuka filter oli. Ada lain nggak selain panas? Posisi kendaraan. Terkadang kendaraan modifikasi membuat kesulitan mekanik untuk melakukan pekerjaan. Seperti bumper bawah yang mepet sama jalan. Oke. Berikutnya tadi menjelaskan menyebutkan bahwasanya ada servis di IPN begitu kan? Terus kemudian pernah juga servis itu atau storing keluar begitu ya? Jadi, Pak, pernah, Pak. mungkin bisa diceritakan pengalaman ketika storing itu seperti apa, kendalanya seperti apa, terus kemudian apakah tetap memperhatikan safety-nya ketika berada di site gitu? Ketika storing, biasanya kita menentukan medan, jarak tempuh, dan kondisi kendaraan. Untuk storing program FSP 5 kayak yang ada di IPN Malang, dilayani untuk storing area Malang luar dan luar kota Malang. Untuk kendala storing sendiri itu Pak, misalnya truk ini di medannya yang berbatu, misalnya ditambang pasir, tambang batu, itu kendalanya waktu kita ngolong untuk masukkan alat pompa olinya itu kesusahan, Pak, karena medan berbatu, jadi susah untuk menggeret pompa olinya, kemudian sulit untuk slipernya itu yang buat ngolong itu susah digerakkan, Pak. Terus kalau enggak pas sakit ke punggung, itu kendalanya, Pak. Dan SOP itu tetap dijalankan, Pak. Seperti memakai helm, sepatu safety, kacamata, dan sarung tangannya tetap.
Oke, terus kemudian pertanyaan berikutnya adalah setelah Anda selesai PKL, ya, gitu, kemudian rencana tindak lanjutnya apa? Mungkin punya rencana tindak lanjut setelah PKL, mempelajari banyak materi yang ada di PL, di ketika PKL, rencana tindak lanjut Anda apa?